Kak, atau ghosting nggak sih? Ghosting? Iya tahu ghosting lah. Kemarin Jelas. habis di ghosting. Sama siapa kamu Teman di ghosting? kakak. Temen kakak. Iya, bisa tuntut nggak sih orang ghosting tuh? Kamu mahasiswa Fakultas Hukum kan? Iya. Nggak bisa asal tuntut. Mana dong? Bentar. Ada Bu Warek yang berisik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pagi. Iya. Siapa ini ya? Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Bu. Ervin dan Dita. Iya. Wow, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Iya. Tapi tadi berasa ada berisik-berisik apa gitu. Iya Bu, ini lagi curhat sedikit. Oh, curhat. Emang pacaran? Enggak Bu, ini habis korban ghosting Bu. Iya, Bu. Iya. Waduh, korban ghosting. Wah, kok gadis secantik ini di ghosting ya? Bu, gimana sih cara dituntut nih? Mau nanya ke sabar. Waduh, waduh serem juga nih ada tuntut menuntut tentang ghosting. Iya, Nah, Bu. kayaknya kita ngobrol lebih jauh di sana yuk. Baik, Ibu Ibu. juga kayaknya mulai tertarik nih. Boleh Ibu. Hai guys, ketemu lagi ya di UGJ Berisik, Universitas Swadaya Gunung Jati berbincang asik. Kenapa asik? Karena kita akan berbincang dengan mahasiswa-mahasiswa yang potensial dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Dan kali ini hadir dari Prodi Hukum. Tadi di pembahasan awal saya sudah curi dengar mereka sedang berdiskusi tentang ghosting. Nah, pengen tahu semua kan tentang ghosting. Tapi kali ini tidak hanya ghosting. Apa dan bagaimana mereka, keasikan mereka di UGJ, kita akan berbincang asik di sini. UGJ Berisik. Tadi gimana? Menarik juga ya diskusi kalian tuh tentang ghosting. Emang apa sih? Kenapa kok berdua jadi diskusi ghosting? Iya Bu, tadi Dita tuh curhat Bu, habis di ghosting sama teman Ervin. Dan itu jadi isu yang lagi hype-hype-nya di Fakultas Hukum. Wah, masa gadis secantik ini guys di ghosting? Kasihan juga ya. Tapi ya sudahlah, daripada sedih tentang ghosting, kita nanti pembahasan tentang ghostingnya ya. Saya nih pengen tahu dulu kenapa dan bagaimana ini mereka ada di sini, ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Tadi sudah ngobrol ya, ternyata kalian kenal Ibu ya. Tapi kalau Ibu belum kenal, maklum lah. Jumlah mahasiswa di UGJ kan ada 13.000 lebih. Jadi harap maklum nih kalau Ibu nggak kenal kalian. Ya kalau kalian harus dong kenal Ibu, ya kan. Siapa namanya? Nama saya Ervin Pratama Saputra Bu. Ya. Dipanggil Ervin, semester 8 dari Prodi Hukum. Ternyata ini namanya Mas Ervin, semester 8. Wow, udah senior ya. Udah senior nih. Iya. Nah, yang ini siapa? Saya Radenita Puspita Najib dari Prodi Hukum juga sama ilmu. Semester? Semester 4. Dipanggilnya siapa? Dita. Oh, Dita. Nah, ini Dita, semester 4. Ya, masih juniornya Ervin, nggak apa-apa lah. Tapi kalian cukup asik ya kolaborasi antara, kalau boleh dibilang junior, senior dan senior. Kolaborasinya cukup asik untuk membahas satu diskusi. Dita, gini nih, tadi semester 4 ya? Iya. Nah, Ibu pengen tahu kenapa Dita tertarik ngambil prodi hukum? Jadi karena kita itu selalu berpikir menggunakan hati, kita tuh perlu belajar gimana cara berargumen, caranya berpikir menggunakan logika. Dan itu Dita sih cita-cita pengen jadi notaris. Wah, keren ya. Jadi mau masuk hukum deh. Nah, ini ternyata Dita berpikirnya dengan hati, guys. Tapi tadi dia di ghosting ya? Iya. Saya pikir Dita ngambil prodi hukum karena udah feeling mau di ghosting. Enggak ya? Enggak. Ya. Nah, kemudian kenapa kok ngambil pilihannya adalah UGJ Swadaya Gunung Jati? Banyak loh universitas lain. Jadi karena saya sudah searching juga di Google, ternyata UGJ itu banyak profesornya, banyak dokter-dokternya. Jadi saya makin percaya nih kalau masuk UGJ ini udah pasti aman, tenang, terjamin. Jadi ya saya memutuskan untuk masuk UGJ, apalagi lokasinya deket. Kayak gitu prodi Fakultas Hukum itu udah A. Jadi Sudah A ya? Iya, sudah A. Nah, jadi catat juga nih, catat harus di bold catatannya bahwa prodi hukum di UGJ sudah terakreditasi A. Jangan lupa di bold ya, guys.
Nah sekarang saya mau ke Ervin nih. Iya, Bu. Vin, tadi saya udah nanya tuh Dita tuh kenapa tertarik dengan hukum. Ervin gimana? Jangan sama lo ya. Atau jangan-jangan Ervin sudah feeling juga mau jadi konsultan ghosting ya? Enggak juga sih Bu. Alasan Ervin pertama memilih hukum tuh karena basically di keluarga juga sempat pernah ada kasus-kasus waktu dulu kan ada yang mama minta pulsa, yang model-modelnya zaman dulu kan yang penipuan. Nah maka dari itu Ervin nggak mau melindungi keluarga juga khususnya terlebih dahulu jangan sampai kena penipuan. Makanya Ervin tertarik dengan hukum ini. Apalagi Ervin sangat tertarik di Universitas Swadaya Gunung Jati, di mana Universitas Swadaya Gunung Jati sudah masuk 100 ranking seluruh nasional kan ya Bu ya. Dan untuk hukumnya sendiri sudah masuk akreditas A. Maka dari itu Ervin sangat yakin. Ditambah yang Ervin lihat juga di internet gitu Bu, fasilitas-fasilitasnya sudah sangat memadai. Adanya lab hukum, terus di ruangan belajarnya adanya infokus, ruangan ber-AC, terus juga dosennya sangat aktif dan juga banyak juga profesor-profesor dan juga dokternya. Waduh, dia mentang-mentang semester 8 nih ya, sampai hafal betul tentang UGJ. Tapi guys, yang anak perempuan nih atau cewek-cewek nih, para girls, Ervin ternyata mau melindungi keluarganya. Lo asik ya jadi keluarganya Ervin ya. Ya. Vin, ternyata menarik juga ya kamu, alasan kamu masuk hukum. Tapi gini, saya jadi penasaran. Sesungguhnya kamu selama jadi mahasiswa merasa bangga apa? Artinya apa sih yang sudah didapat? Dapat prestasi apa di UGJ? Ya, Nah. Bu. Dari semester pertama Ervin masuk di Universitas Swadaya Gunung Jati, khususnya di Fakultas Hukum, Ervin udah diajak untuk konselor atau konseling di rutan kelas 1 Cirebon. Jadi Ervin di sana itu bertemu dengan narapidana, mereka konsultasi dengan kami mengapa mereka bisa masuk ke penjara dan juga konsultasi bagaimana untuk meringankan hukumannya dan agar tidak mengulangi untuk 2 kalinya itu. Dan semester 1 Ervin sudah diajak. Lanjut Ervin di semester kedua itu Ervin sering diajak juga untuk mengikuti konselor hukum atau enggak konsultasi hukum di radio Bu, salah satu radio negeri di Cirebon. Nah itu Ervin juga via talkshow melakukan perbincangan tentang hukum yang ada di masyarakat. Tentu Ervin tidak sendirian Bu, bersama dosen Ervin juga yang membimbing Ervin untuk konsultasi tersebut. Dan juga Ervin sering mengikuti hampir 36 desa di wilayah Cahayu Majakuning sudah Ervin lalui, Ervin datangi untuk melakukan penyuluhan hukum di desa-desa. Dan selanjutnya Ervin aktif juga di Peradilan Semu Bu. Nah, Peradilan Semu itu tempat atau prakteknya anak-anak hukum, di mana di Peradilan Semu kita bisa menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi advokat, menjadi polisi, atau menjadi penyidik, dan juga membuat pemberkasannya Bu. Oh, asik juga ya ternyata Iya. ya. Justru malah dari semester 1, Iya. semester awal ya. Dari semester Dari awal. yang tadinya nggak ngerti sama sekali sudah dididik untuk itu. Iya, Ibu. Wah asik ya ternyata masuk Fakultas Hukum UGJ. Nah makanya Arvin nih cacicu-cecos enak gitu ya. Karena sejak dari semester 1 guys dia dididik, diajak bahkan langsung udah turun ke masyarakat kan dengan Sudah, Ibu. menjadi konselor, kemudian turun ke desa-desa gitu ya. Sudah banyak loh desanya, ada 36 desa. Oh banyak juga ya 36 desa. Nah kemudian Ervin sudah mendapat apa tuh dari tadi ada Peradilan Semu ya? Iya, ada. Nah Peradilan Semu ini itu khusus untuk mahasiswa UGJ atau bagaimana? Khusus Fakultas Hukum Bu, mahasiswa Fakultas Hukum saja. iya. 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 Tapi kalau misalkan dari prodi lain atau fakultas lain untuk ingin belajar boleh Bu. Kita sangat terbuka karena yang namanya hukum itu tidak terpatok tentang ilmu pidana perdata, tetapi kita juga ada ilmu ekonominya, bisnisnya, terus ada IT-nya dan juga yang lain-lainnya Bu. Di kedokteran juga ada ilmu kehakiman kedokteran tentang bagaimana malpraktek atau yang lain-lainnya seperti itu. Jadi hukum itu sangat luas lah. Ternyata asik ya di Fakultas Hukum tidak hanya berbicara pasal ya. Iya, betul. Pasal ini kemudian pidana, perdata banyak loh yang dipelajari. Nah, kalian pasti akan sangat seneng tuh kalau mengambil
Fakultas Hukum, kemudian prodinya Hukum karena mendapatkan wawasan yang sangat banyak. Ada ekonomi tadi ya, kemudian juga ada teknologinya, IT gitu kan, kemudian kedokteran bahkan, nah itu masuk ke situ. Nah kemudian gini, untuk peradilan semu, istimewanya apa ya dari UGJ ini? Artinya kalau peradilan semu kan mungkin fakultas hukum di universitas lain juga ada dong. Nah istimewanya apa yang di UGJ? Selama Ervin ada di Fakultas Hukum ya Bu ya, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ ini, sangat istimewanya adalah salah satu universitas atau fakultas hukum UGJ yang ada di wilayah 3 Cirebon yang memiliki komunitas peradilan semu Bu. Komunitas peradilan semu. Iya, ada komunitasnya, dan kita juga sering berlomba di tingkat nasional Bu. Selama nasional itu yang pengalaman Ervin Bu, belum ada tuh dari universitas lain yang di wilayah 3 Cirebon. Makanya sangat tertarik banget nih Bu, khususnya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi kalau universitas lain belum ada komunitasnya ya untuk peradilan semu. Betul. Di UGJ ada. Wah ini juga perlu dicatat nih guys, perlu perlu dicatat bahwa peradilan semu yang memang semua prodi hukum punya di UGJ, terutama wilayah Ciayu Majakuning, punya komunitasnya gitu ya Mas Ervin ya. Iya Ibu. Ya. Oke Vin ya, nanti ke Dita dulu nih ya. Iya, Ibu. Nah Dita, tadi sudah menarik nih, Ervin punya keunggulan, dia ada keahlian di peradilan semu. Jadi sebagai mahasiswa bangga nih, aku punya keahlian dong gitu kan. Nah kalau Dita apa keahliannya ya? Karena di UGJ itu aktif banget buat daftar mahasiswanya untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri, ke universitas lain. Itu merupakan prestasi banget. Karena apa? Itu bagus banget buat di CV. Jadi menurut Dita ya itu kebanggaan Dita sendiri gitu buat daftarin prestasi yang kita udah ambil di Universitas Swadaya Gunung Jati itu buat di CV. Jadi maksudnya di UGJ itu Dita mendapatkan kesempatan untuk mengambil pendidikan di luar negeri. Iya, Begitu. Itu semua mahasiswa dapat atau gimana? Ada prosesnya? Itu terbuka untuk seluruh mahasiswa UGJ. Cuman kan ada disaring dulu gitu. Terus baru nanti sama lembaga bahasa UGJ itu dibimbing, dikasih tahu gimana cara biar bisa masuk, lolos. Ya akhirnya kita keterima di pertukaran mahasiswa itu di luar negeri. Jadi Dita salah satu satu dari mahasiswa yang dikirimkan UGJ ke luar negeri untuk belajar. Berapa lama belajarnya? 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Satu semester ya, satu semester. Guys, kamu mau ke luar negeri nggak? Ya, kalau mau ke luar negeri melalui UGJ, melalui Fakultas Hukum UGJ, bisa loh kita belajar ke luar negeri difasilitasi oleh UGJ. Kemudian juga mendapatkan keuntungan yang lain, wawasan connecting dengan dunia internasional. Nah, Dita, untuk menjadi salah satu peserta mahasiswa yang dikirimkan ke luar negeri, itu Dita mendapatkan pengalaman apa? Tentunya sih banyak teman-teman yang dari luar negeri. Terus bahasa Inggris kita juga makin naik, makin bagus, lancar. Terus juga punya banyak koneksi jadinya sama dokter-dokter yang ada di UGJ itu buat bimbing kita barangkali ada nanti pertukaran pelajar lagi kayak gitu. Nah tadi disebutkan Dita makin meningkat gitu ya. Berarti sebelumnya Dita kemampuannya nggak seperti sekarang dong? Iya, belum ada ya? belum. Kok bisa sekarang sudah mahir gitu kan? Mahir di hukum, mahir di English, kemudian juga bisa juga berkomunikasi dengan dunia internasional. Kok bisa? Jadi setelah saya searching juga, ternyata UGJ itu aktif banget buat ngedaftarin mahasiswanya untuk pertukaran pelajar, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi saya udah tertarik nih dari awal masuk UGJ juga. Wah, saya mau ikutan ini pertukaran pelajar di luar negeri itu sama UGJ. Nah, jadi di UGJ ternyata ada pembinaan loh guys. Artinya ada pembinaan bagi mahasiswa ya, misal nih kemampuan kalian baru average lah ya, baru average tapi kalian ada semangat untuk ke luar negeri. Di UGJ ternyata ada pembinaan, di coach ya, dibina gitu kan, sehingga kemampuannya terus meningkat. Iya, asik ya, asik banget, asik ya. Berarti nggak nyesel dong masuk UGJ? Nggak nyesel banget. Oh nggak nyesel ya. Terus saya makin berkembang di UGJ.
banyak pengalaman yang saya dapat. Ini rencananya juga mau ikutan lagi nih. Oh, ikutan lagi pertukaran pelajar. Iya. Tapi dengar-dengar di UGJ kan tidak hanya mengirimkan mahasiswanya kan, ada juga mahasiswa asing yang memang belajar di UGJ. Iya. Dengar juga ya satu semester itu ya. Iya. Jadi mahasiswa di UGJ secara keseluruhan juga bisa berkomunikasi tuh dengan mahasiswa-mahasiswa asing. Karena tidak hanya mahasiswa UGJ-nya yang ke luar negeri, tapi ternyata mahasiswa asing juga tertarik untuk belajar 1 semester di UGJ. Wow, luar biasa ini, luar biasa. Fit, Ya, Ibu. ini jumlah mahasiswa di UGJ itu ada 13.000. 13.000 ya. Kemudian di Prodi Hukum juga banyak banget itu. Nah, dari sekian banyak mahasiswa-mahasiswi, ada nggak yang tertarik sama Ervin? Ya urusan itu mah gimana ya Bu? Ada sih Bu. Oh, kayaknya ada ya. sih, wah, Ya. patah deh ya. Yang ladies patah nih, girls. Iya, ya kalau misalnya untuk urusan cintanya Bu ya, ya Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ ini banyaklah bibit-bibit unggulnya juga Bu. Yeah. Ya salah satunya di Fakultas Hukum juga banyak. Cuman untuk saat ini Ervin tidak berpacaran dengan yang dari Fakultas Hukum Bu. Waduh, kenapa kok tidak berpacaran dengan Fakultas Hukum lagi ya? Waduh, something wrong ini. Kenapa nih? Tertariknya kok dengan prodi lain maksudnya? Ya, mahasiswa UGJ juga. masih mahasiswa UGJ. Oh, kenapa? Ya bukan something wrong sih Bu, tapi mungkin jodohnya kali ya. Atau kayak gimana? Oh, Aku juga jodoh, nggak tahu. amin. Pengen diaminin nggak nih? Oh boleh lah Bu, amin. Ya itu juga ya bisa dikatakan cilok juga gara-gara KKN kemarin Bu. Iya. Oh, gara-gara KKN. Iya. Berarti maksudnya Ervin tuh kan pengen nih kalau kita menjalin hubungan dengan lawan jenis ya, guys ya. Pengen yang paling baik, yang terbaik dari quality-nya gitu ya. Tapi Ervin memandang prodi lain di UGJ ini juga bisa dibanggakan gitu Sangat ya. dibanggakan. Makanya Ervin milih prodi lain aja gitu Iya, ya. itu. Saya pikir hanya Fakultas Hukum loh yang oke, yang good. Tapi ternyata semua prodi di UGJ guys, semuanya oke. Ya, seneng deh dengernya Ervin sudah punya pasangan. Waduh, patah hati deh ya yang lain. Nah, kalau kita sendiri gimana? Belum ada sampai sekarang. Oh, belum ada. Waduh, ini secantik ini nih belum punya. Masih ada kesempatan bagi yang lain. Kesempatan bagi yang lain yang mau cari pasangan ya, bisa nih nanti kenalan sama Dita, cantik loh gitu kan, tapi jangan di ghosting. Deh cukup di ghostingnya sama kakak saja. Oke. Guys, asik juga ya UGJ berisik, UGJ Swadaya Gunung Jati berbincang asik dengan 2 mahasiswa Prodi Hukum UGJ. Nah, ternyata juga di UGJ, tadi di belakang layar mereka berbisik, Bu, UGJ juga sudah banyak kerjasama dengan instansi-instansi baik pemerintah, swasta, maupun juga internasionalnya. Nah, untuk itu jangan ragu ya guys untuk bergabung dengan UGJ, terutama kalau yang mau kenal dengan Dita nih. Dita belum punya pacar loh ya. Segera klik di register.ugj.ac.id. Itu bisa online, atau ketika ingin tahu lebih jauh apa dan bagaimana UGJ, bisa datang langsung di Kampus 1 Jalan Pemuda nomor 32. Atau juga kalian bisa melakukan kontak center dan kami melayani pelayanan ODS, One Day Service. Kalian bisa langsung daftar, kemudian melakukan ujian, kemudian nunggu beberapa saat, kami seleksi, kemudian kami umumkan dan kalian bisa melakukan registrasi pada 1 hari yang sama. UGJ, pilihan pasti, pas di hati. Salam UGJ berisik.